Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'adzim. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terutama terutama pada kesempatan ini ada hal yang senantiasa membahagiakan saya. Ibunda, ibu kandung saya sekarang di Jawa Barat sedang juga mengikuti kajian ini secara langsung. Oleh karenanya mohon izin Bapak sama Ibu jika sesekali saya kangen sama ibu saya, karena kebetulan sekarang sedang mengikutinya dari Jawa Barat sana, dipancarkan langsung di sana. Dan mohon izin pula kebetulan pada sore hari ini saya agak kemeringet Bu, karena ada orang di dalam saya, ada orang yang saya cintai, yang menjadikan ibu dari anak-anak saya, yang telah mendampingi saya cukup lama. Terima kasih ya, mau nemenin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, pada sore hari ini tema sederhananya adalah kekuasaan kita ada di dalam kuasanya. Ini menyangkut keimanan yang mendasar, menyangkut hati nurani kita yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala landaskan seluruh amal perbuatan kita yang disebut dengan iman. Dalam bahasa pondok kadang-kadang disebutkan iman itu kalau yang sederhana seperti angka 1. Kalau kita beramal hari ini dengan 10 kebaikan, imannya pada level 1, maka nilainya dalam matematis kita dikali 1, 10 kali 1 sama dengan berapa? 10. Ketika iman kita tinggi dan kuatnya luar biasa, seumpama kita menggambarkan bahwa iman kita sampai pada posisi 100, maka 10 kebaikan itu dikalikan 100, sekian jumlahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tanpa melibatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan tanpa iman itu perkaliannya sama dengan 0. Tidak heran dalam kehidupan kita banyak perbuatan-perbuatan kita yang tampak di hadapan manusia luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Begitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana puasa saya? Ya Allah, saya hadir, mana sholat saya? Ya Allah, saya hadir, mana sedekah saya? Lalu Allah menjawab, bukankah dulu yang kau lakukan itu bukan karena aku, bukan karena iman sama aku, tetapi karena sahabatmu sendiri, tapi karena atasanmu sendiri, tapi karena mertuamu sendiri. Silahkan minta ke sana. Perkaliannya adalah seberapapun amal kebaikan itu tanpa iman yang dilakukan,
maka ketemunya adalah banyak kali 0. 1000 kali 0. 1.000.000 kali 0. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? Nah, itu barangkali yang perlu kita pegang bersama, yang perlu kita rasakan bersama, yang perlu kita pertimbangkan di setiap gerak langkah kita. Hendaklah tiru ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak-bapak, ya Allah ya Rabb, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga yang punya tempat ini hari ini dan hari-hari seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibu, bapak-bapak dan semuanya saja yang hadir di tempat ini, mari tambahkan, luruskan niat kita. Nawaitu kita, ya Allah ya Rabb, Engkau lihat hamba sekarang duduk di tempat ini, di majlis ini, yang kata para ulama, jika dilihat dari angkasa luar di sana, bagaikan cahaya yang gemerlap. Karena ada hamba-hamba Allah yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, terjemahannya halaman 841, disampaikan bahwa hamba-hamba Allah yang sedang duduk mendengarkan segala hal yang berhubungan dengan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai oleh Allah sebagai hamba yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu. Bapak bisa dibantu yang saya dibagi? Gak ada Quran di sini. Ibu-ibu sebagian, Bapak. Mudah-mudahan ada tulisan sedikit, nanti tulisan dari Al-Quran. Ibu bisa dibuka di Al-Quran surat yang ke-3 pada ayat yang ke-26 dan 27. Mudah-mudahan, mohon doa, dan mari kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara kita yang hari ini, mumpung kita masih bersama-sama, mumpung kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ada sebagian, minimal Mas Zaini, ayah ibundanya sedang sakit. Kemudian ada juga Pak Uji yang sekarang sedang diuji di rumah sakit RSI. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak dan siapapun yang keluarganya hari ini sedang sakit dari tempat ini. Mari kita doakan semoga sakitnya lekas sembuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat sakitnya. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga yang merawat keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran, karena itu baik untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, satu di antara cabang iman itu adalah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Tertulis di dalam surah yang ketiga, Al-Imran ayat 26. Mohon diikuti bacaan saya, bersama-sama kita baca. Semoga ini tambahan pahala buat kita semua. Bisa ibu-ibu? Saya, bapak-bapak bisa? Baik, kita baca bersama-sama. Tolong ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Bapak berkenan baca terjemahannya, Pak? Bisa dibaca terjemahannya? Oh gitu. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran Al-Imran 3 bulan ayat ke-25, surat ketiga ini. Jazakumullah atas bacaan terjemahannya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pada sore hari ini yakinkan ibu, bapak, bahwa bacaan Al-Quran itu akan ketemu oleh kita pada saatnya nanti sebagai sebuah pahala. Mari kita yakinkan itu sebagai bentuk nyata bahwa kita beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau yang menyampaikan kepada kita semua bahwa bacaan Al-Quran itu akan memberikan cahaya yang luar biasa kepada kita. Bacaan Al-Quran itu di setiap hurufnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala pada kita semua. Bukan di setiap ayat, bukan di setiap kalimat, bukan di setiap kata, tetapi di setiap hurufnya. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha agung. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disampaikan, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Zaman dulunya nabi-nabi Allah itu ada di kawasan jazirah sana dari bangsa-bangsa Israel. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan cerita-cerita tentang nabi itu kepada kaum Quraisy. Ibu dan bapak sekalian, hari-hari ini yang dekat dengan bersama dengan kita, ada begitu banyak sekali yang menurut kita orangnya biasa-biasa saja. Pada saat yang nyata bersama dengan kita, barangkali ada yang pernah bersama ketika sekolah. Tahu-tahu sekarang
jadi presiden. Tahu-tahu teman kita ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada juga yang jadi camat. Pimpinan daerah Pak Madi Wonosobo jadi camat kemarin, sekarang udah selesai. Ada yang jadi lurah, dan tiba-tiba saja Allah kehendaki ada juga yang jadi RW, Pak. Di sini ada yang jadi RW, Pak? Kumpulan dari RT. Pak RW ini, Pak. Ini Pak RW ini, Pak. Ini, Pak. Ini. Ada yang jadi RT. Ya Allah ya Rabb, Allah berikan kekuasaan yang seperti itu. Dan Allah pun ajarkan kepada kita semua untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merasakan bagaimana kuasanya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa untuk kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh membuka firman Allah Subhanahu wa taala pada surat yang ke-51 ayat 21. Surat ke-51 Adz-Dzariyat ayat 51. Alhamdulillah banyak yang bawa handphone. Ibu tolong dibuka ya Bu ya. Dibantu saya nanti kalau salah. Surat keberapa? 51 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kehidupan kita dan dalam dirimu. Wa fi anfusikum, apa tidak kau rasakan? Apa tidak kau bisa melihat, mengetahui? Apa kau tidak tahu bahwa di sana ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Di samping kuasa-kuasa yang sangat besar yang akan menjadikan kita begitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Adz-Dzariyat surat 51 ayat 21. Nanti di rumah dibuka, monggo dilihat tafsirnya dari depan dan dari belakang, dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Luar biasa ibu dan bapak sekalian. Dalam diri kita ada apa? Apa ada kuasa Allah yang bisa kita lihat pada kesempatan ini? Ibu-ibu dan bapak sekalian, setiap kita hari ini, ibu, bapak-bapak, tolong diangkat tangannya semua. Tolong diangkat tangannya semua. Oke, digerak-gerakan semuanya. Oke, masih bisa bergerak? Oke, yakin itu ibu bisa menggerakkannya? Oke, gerak-gerakan terus. Saya tunggu sampai jam 6 sore. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu ada tangan yang kau berkuasa untuk memegang handphone. Sekarang berkuasa memegang mouse, memegang apa ini Bu? Minuman botol, mengangkat yang sudah di gelas. Nah, begitu Pak, begitu Pak. Silakan dicoba Pak, supaya saya tidak malu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuasa. Ibu-ibu dan bapak sekalian, bukankah kita sangat mengetahui ketika kita berkuasa mengangkat tangan kita, saat kita berkuasa mengangkat minuman ini, itu sesungguhnya ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kuasa kepada kita. Ini akidah, ini iman, ini keyakinan. Oleh karenanya, saat kita sedang berkuasa, jangan semaunya. Yang ada adalah mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tangan ini masih bisa bergerak. Tangan ini masih bisa untuk takbiratul ihram, Allahu akbar. Mumpung sehat Bapak dan Ibu sekalian. Mumpung sehat. Ada saatnya di mana kita begitu sulit. Ibu, sekarang bisa minum sendiri, Bu. Tapi saatnya nanti Bu disuapin pakai sendok begitu. Pernah tahu?
Pernah melihat ada yang disuapin pakai sendok? Iya, dimasukkan ke sini, bahkan tidak masuk, malah netes keluar. Ini real kenyataan yang terjadi. Bibirnya masih ada, giginya masih ada, lalu lidahnya masih ada, kita suapin dengan sendok itu. Sekarang baru sadar ternyata mengapa kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tadi baca Bismillah dulu, dalam hati paling tidak ya Pak ya. Ternyata betul ada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita, sehingga kita sekarang, ibu bapak bisa duduk. Ada juga yang selonjoran biasanya, tapi kalau di sini kok nggak ada yang selonjoran. Oh ibu ada selonjoran, boleh bu, silakan bu, mumpung enak bu. Ada saatnya sulit kita semua untuk melakukan itu. Oleh karenanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita benar. Kita sekarang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, iya. Jika Allah tidak berikan kuasa, mana mungkin bisa lakukan semua itu. Walaupun ini tangannya masih ada, lisan juga masih ada, nyawa masih ada bersama dengan kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sentil satu saraf saja yang terkecil, nggak bisa bergerak tangan ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hal lain yang perlu kita renungkan bersama, Allah berikan kuasa pada kita. Ini sebagaimana yang sering saya ulang-ulang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita pendengaran. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita penglihatan. Allah berikan pada kita rasa. Oleh karenanya sekarang ini Bapak yang di pojok sana, Pak bisa melihat saya Pak? Jelas Pak? Ibu yang paling sini masih bisa lihat saya Bu? Oke, yang pojok sana ibu masih bisa lihat? Iya. Yuk sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Ada keajaiban yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini kita kuasa bisa melihat. Pada saat Allah Subhanahu wa taala cabut kekuasaan untuk melihat itu, maka kuasa kita untuk melihat itu akan hilang sirna. Terkadang, ini saya lupa ibu sekalian, terkadang ketika ada orang lama tidak ketemu kita, lalu salaman dengan kita, assalamualaikum, lalu waalaikumsalam, kita bisa melihat dengan jelas ini orang, tapi nggak bisa connect ini. Siapa ya ini ya? Pernah begitu Pak? Siapa ya? Rupanya ibu dan bapak sekalian, pandangan mata digabungkan dengan afidah hati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merekam. Oh ini dengan bapak ini dengan bapak ini, yang ini bapak ini. Dan luar biasanya ibu-ibu, ini warna ini. Dengan mata ini bisa membedakan itu yang putih, ini yang luas, ini yang masih anak-anak, itu yang sudah dewasa. Dan hebatnya lagi ibu-ibu, hebatnya lagi luar biasa. Walaupun di sini ada sekian banyak ibu-ibu, insya Allah saya tidak akan keliru memilih mana istri saya. Insya Allah. Mohon doa ya Bu ya. Insya Allah. Mana ya istri saya? Mana ya? Wah ini ternyata yang paling cantik. Kata siapa? Kata saya. Kata ibunya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, oleh karenanya pada saat Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita pandangan mata, bukankah ini sebuah kebahagiaan yang perlu kita syukuri? Ada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk bisa melihat dengan jelas mana istri dan mana istrinya teman kita, mana sahabat kita, mana ayah kita, mana ibu kita, mana anak kandung kita. Jangan sampai menikah kok dengan anak kandung. Ya Allah, ya Rabb. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ketika Allah berikan kuasa kepada kita untuk melihat, mari kita manfaatkan sebaik mungkin.
Karena Allah Subhanahu wa taala menggenggam kuasa kita untuk melihat itu dalam batasan tertentu. Apalagi kalau sudah mulai beranjak 50, 60. Bapak sudah berapa, Pak? 56, Bapak. Bapak berapa? 67, Pak. Masya Allah. Masih bisa melihat dengan jelas, Pak? Kayaknya Bapak masih sering baca Quran ya, Pak ya? Mudah-mudahan. Ibu-ibu yang paling sepuh ada di sini? Mana yang sudah usia 50-an? Oh, ibu sudah 50. Masih bisa melihat, Ibu? Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin bisa melihat cucunya. Senangnya luar biasa. Melihat adalah bagian dari karunia yang diberikan kuasa pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apapun di muka bumi ini agar bisa mengerti kuasa Allah. Kita saja bisa melihat dengan batasan tertentu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar, kita bangun, kita dengar anak-anak kita. Begitu bangun, ibu dan bapak sekalian, monggo dibuka di Al-Quran, yang bawa handphone kebetulan, surat ke-67, jazakumullah. Surat 67 ayat 10. Sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Surah Al-Mulk ayat 10. Ada yang sudah menemukan, Bu? Mana yang sudah menemukan? Ibu bisa dibaca terjemahannya, boleh syukur sama Qurannya? Ya, boleh. Al-Quran surat ke-67 surah Al-Mulk ayat 10 bercerita tentang begitu pentingnya dalam kehidupan kita mendengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah ya Rabb. Ibu-ibu, mereka semua berkata, kita semua akan bercerita, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja dulu saya bisa mendengar, kalau dulu saya mau mendengarkan ceramah, kalau saya dulu mau mendengarkan azan, kalau saya dulu mau mendengar nasihat ibu, nak kamu sekolah, kalau saja dulu saya mau mendengar nasihat guru, kalau saja saya dulu mau mendengar, wahai umat muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sedekahkan sebagian yang aku berikan padamu. Apa itu halaman yang sangat luas ini? Allah yang memerintahkan kita semua, maka janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset kepada siapapun yang mempergunakan pendengarannya untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah disentuh oleh sa'ir. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu saya tidak akan masuk neraka sa'ir, ya Allah. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, ketika Allah tunjukkan pada kita semua, aku berikan pendengaran, aku berikan penglihatan, aku berikan rasa, aku berikan segalanya, hendaklah kau patuhi itu semua, gunakan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ibu-ibu dan bapak sekalian, banyak sekali dalam kehidupan kita yang kalau kita renungkan, ya Allah ya Rabb, kok bisa ya? Kok bisa ya gitu. Kalau ibu-ibu dalam rumah, lalu bapak pulang, belum buka pintu, ada yang batuk di luar, ada yang apa? Batuk. Ibu-ibu, ibu di rumah, lalu di luar rumah ada yang batuk. Bapak pernah batuk, Pak?
Pernah batuk? Ibu pernah mendengar batuk? Pernah dengar ya Bu ya? Bu, bisa nggak membedakan batuknya suami ibu dan batuknya orang lain? Yakin? Sekarang bisa? Alhamdulillah. Kok bisa ya? Begitulah. Ada hal yang sangat luar biasa sekali, ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan ini kebanyakan dimiliki oleh ibu-ibu. Rupanya ibu lebih cerdas. Seorang ibu pendengarannya luar biasa. Ia sanggup membedakan suara yang sama-sama menangis, terjemahannya beda. Kok bisa ya kayak gitu? Wah ya Allah, ya Allah berikan berbahagia ibu. Seorang ibu mendengar tangisan anak kandungnya. Waduh, ini anak lapar. Nangis lagi. Ini anak ngantuk. Nangis berikutnya. Ini anak digigit semut. Ya Allah, ya Rabb. Kok bisa ya Bu ya? Kok bisa seperti itu? Ya Allah, ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada kita sekalian sebuah kemampuan, sebuah kuasa yang luar biasa diberikan oleh Allah pada kita semua. Tapi kekuasaan kita semua ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa fi anfusikum afala tubsirun. Firman Allah yang selanjutnya, kuasa kita adalah untuk kita semua. Sudah jam 5 ya Pak ya? Surah satu lagi, Ar-Rum 30 ayat 21. Saya yakin ini sudah hafal, karena semuanya pernah mendengar. Ar-Rum 21, Surah Ar-Rum ayat 21. Ada yang sudah menemukan? Yuk balapan. Yang dapat duluan dapat hadiah umroh. Masih Bu? Silakan Bu dibaca terjemahnya Bu. Bagi kaum yang berpikir. Ya Allah, ya Rabb, kita semua hamba Allah dijadikan sebagai hamba yang pandai berpikir. Sebentar lagi ibu dan bapak sekalian. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita sering mendengarnya dan belum pernah membacanya. Mari kita baca bersama-sama, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Agar kita mengenal bagaimana Allah berkuasa. Kuasa kita ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa kita ketika Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi.
Bapak-bapak di ruangan ini seluruhnya barangkali sudah menikah. Sudah, Pak? Ada yang belum menikah? Ibu-ibu sudah menikah semua? Mana yang belum? Ada yang belum? Ya Allah, yang belum mudah-mudahan segera dapatkan jodoh lagi. Yang sudah aja Pak, yang sudah lagi. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita renungkan bersama. Wa ja'ala bainakum, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita, aku menjadikan di antara suami istri, di antara laki dan perempuan, Allah letakkan di sana mawaddah, cinta dan kasih sayang. Mohon maaf sekali, jangan mentang-mentang ganteng mempersunting istri cantik ketika Allah cabut. Sebab di antara kita Allah letakkan rasa kasih dan sayang. Ketika Allah ambil, maka yang ganteng tidak akan lagi sanggup mau melirik yang cantik tidak akan pernah dipedulikan lagi oleh yang ganteng. Kita semua mari kita renungkan bahwa ternyata kita bisa menyayangi istri kita, bisa menyayangi suami kita, itu bukan karepnya kita, bukan karena kita mampu. Sebab ternyata pengadilan ketika akan memutuskan bercerai, lalu mohon dilakukan terlebih dahulu apa namanya? Namanya apa ya Pak? Kalau kita mau cerai, ada lalu sebelum diputuskan kan mediasi. Oh, Ibu pinter, pengalaman ini kayaknya nih. Belum tahu ya, belum pernah ya Pak ya? Janganlah Pak lah. Jangan ya Bu ya. Tahu penting, tapi gak usah ngalamin dah. Gak enak katanya. Ketika mediasi dilakukan oleh siapapun, bapak mertua sudah memediasi, sahabat-sahabat sudah mediasi, ulama sudah memediasi, sahabat dekat memediasi. Ketika Allah ambil kasih sayang kita kepada istri kita, ya Allah, ya Rabb, ternyata sayang kepada istri itu, mencintai istri itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika ibu-ibu masih sayang sama bapak, ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di tengah-tengah kita antara suami dan istri. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah masih meletakkan senang di antara kita dan pasangan kita, senang di antara kita dengan ibunda kita, senang di antara kita dengan anak kandung kita. Loh, jangan dikira kita sebagai bapak mesti sayang sama anaknya. Enggak. Jangan dikira kita sebagai ibu kandung mesti sayang dengan anaknya. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa meletakkan rasa sayang di antara sesama manusia. Oleh karenanya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Begitu banyak nikmat Allah yang berikan pada kita semua, dan oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merasakan ada kuasa dalam kehidupan kita. Berbuat apapun kita bisa. Lakukanlah apapun yang kau ingin lakukan, kata baginda Rasul. Tapi jangan lupa kau akan kembali juga kepada Allah. Sayangilah siapapun yang engkau cintai, sepuasmu lakukan itu, kata Rasulullah. Tapi jangan lupa kau mesti berpisah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala perdengarkan pada kita ayat Al-Quran. Kita manfaatkan telinga kita. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yuk mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala pada saatnya kita akan dipertemukan kembali di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada siapapun yang terus dan terus memberikan fasilitas pada kita semua untuk memudahkan diri pribadi dan orang lain mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita akhiri pertemuan ini
sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-10 ayat 10. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala hilaf dan kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.